Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai konten cover lagu di YouTube ya. Ini terkhusus buat teman-teman yang masih ragu dan juga bertanya-tanya. Kira-kira cover lagu di YouTube itu sebenarnya bisa dimonetisasi nggak sih? Melanggar nggak sih? Dan gimana nih untuk konten cover lagu yang di full album? Dibuat full album ya, itu kan videonya itu kayak diam gitu ya, kayak pakai foto, cuma judul-judul aja yang berderet kayak gitu. Nah, itu bisa dimonetisasi atau enggak? Dan tentunya di video kali ini berdasarkan riset dan beberapa hal yang saya tanyakan juga ke akun-akun YouTube yang sampai sekarang aktif, yang full album kayak gitu, ternyata itu bisa dimonetisasi. Apa alasannya bisa dimonetisasi? Oke, jadi teman-teman, untuk kalian yang kontennya itu cover lagu, jangan ragu lagi bahwasanya cover lagu itu di YouTube bisa dimonetisasi. Nah, terkhusus yang akan saya bahas di sini adalah mengenai konten YouTube yang cover lagu tapi dibuat full album. Nah, kalau teman-teman lihat ya, share di YouTube itu di beranda kalian akan muncul banyak sekali lagu-lagu yang di full album, dan itu update terus ya setiap harinya. Jadi itu menunjukkan bahwasanya konten-konten tersebut itu diterima monetisasi ataupun aman dan tidak melanggar. Nah, di sini saya juga memiliki salah satu teman ya, satu kontak di WA dengan orang yang sering jual beli channel, dan di situ dia itu menjual ya hasil beli dari orang lain, channel-channel YouTube yang berbagai macam jenis konten kayak game ya. Kemudian juga ada model video short aja, video panjang, ada juga ngevlog ya. Pokoknya banyak banget, ada juga musik. Nah, yang saya tanyakan di sini kepada orang tersebut ya, itu mengenai konten full album musik kayak gitu kok bisa dimonetisasi? Apa bedanya dengan orang lain kok ditolak gitu ya? Saya tanyakan itu. Dan ternyata alasannya adalah selama konten full album tersebut adalah hasil kaperan kita sendiri, maka itu aman dimonetisasi. Karena yang mengisi lagu tersebut suaranya itu bukan suara aslinya, tapi suara kita sebagai pihak ketiga. Nanti kalau dibagi hasil dimonetisasi kan itu sebagai pihak ketiga, namanya itu kita yang menyanyikannya. Jadi bukan orang yang benar-benar pemilik lagu aslinya yang menyanyikan, tapi kita yang mengcover. Nah, itu bisa dimonetisasi meskipun itu videonya itu diam ya. Nah, jadi tipsnya adalah kita mengcover lagu. Lagunya itu kalau menurut saya sih saran di sini adalah lagu-lagu dari Malaysia. Kenapa? Ya, lagu-lagu Malaysia yang di-cover karena itu lebih mudah ditemukan dan lebih banyak penelusuran orang-orang Indonesia yang menyukai lagu-lagu dari Malaysia, apalagi coverannya. Nah, kalau kalian lihat ya, lihat aja orang-orang yang update channel-channel YouTube yang cover lagu versi full album. Itu mereka melihatkan apa yang namanya? Foto doang kan ya, foto doang, lalu di situ ada berderet misalnya 24 lagu Malaysia hasil coverannya, dan kemudian juga ditambah lagi dengan yang ada sesuatu yang bergerak lah di dalam video tersebut, kayak entah partikel bintang ataupun apa gitu ya, pokoknya ada sesuatu yang bergerak, intinya seperti itu. Nah, itu bisa ya karena dihitung di sini adalah durasi, bahwasanya video tersebut walaupun hanya gambar dan ada partikelnya, tetapi di situ mengandung banyak lagu yang terisi di dalamnya. Jadi intinya ketika kita mengcover lagu itu bisa ya, misalnya kita sudah cover lagu Malaysia selama ini itu udah dapat 24 lagu yang kita cover. Nah, dari lagu pertama, lagu A, B, C, D misalnya ya. Nah, nanti kita bisa tuh unggah kembali tapi kontennya berbeda. Maksudnya gimana? Lagunya diacak, misalnya tadi judul yang pertama itu bisa kita taruh di tengah ya, judul yang ditaruh kedua di video pertama itu kita bisa taruh di terakhir. Nah, itu pokoknya diacak ya, urutannya diacak, itu bisa dimonetisasi. Jadi ketika kita mengcover 24 lagu, lalu kita upload ya yang 24 lagu tersebut dalam full album, lalu kita bikin lagi video yang berbeda dengan foto berbeda dan partikel yang berbeda, dan tentunya dalam urutan musiknya kita itu acak, itu diacak ya, jangan sampai urutannya itu sama. Nah, itu bisa dimonetisasi. Kalian mungkin udah lihat ya, ada beberapa orang yang sudah membahas ini di channel YouTube mengenai full album musik ini dimonetisasi, apalagi dari lagu Malaysia ini banyak banget ya yang mencari lagu-lagu coveran dari lagu-lagu Malaysia. Jadi buat kalian yang mau cover lagu silahkan aja, mau satu lagu ataupun full album kayak gitu, dan itu ada yang nyampe 40 juta sebulannya dan 100 jutaan ya, itu gede banget sih kalau menurut saya. Padahal itu dibagi hasil ya dari hasil coveran. Nah, jadi itu bisa dimonetisasi teman-teman ya, selama itu suara kita dan video tersebut itu setidaknya ada sesuatu yang bergerak, entah itu partikel. Tapi kalau misalnya kita covernya
satu lagu ya biasanya kan 3 menit 4 menit, itu usahakan sih pakai wajah aja karena kan itu durasinya pendek ya. Jadi seperti itu sih intinya, cover lagu hasil coveran kita sendiri dibuat full album itu bisa dimonetisasi. Sekalipun kita misalnya cover lagunya itu cuma 24, masa kita ngunggah lagi full album 24 itu bisa. Yang penting urutannya diacak ya kayak gitu. Dan videonya juga berbeda dari sebelumnya, itu bisa dimonetisasi. Ya, semoga video ini bisa membantu kalian yang penasaran mengenai cover-cover lagu tersebut, khususnya full album musik. Nah, lalu gimana kalau misalnya ada suatu saat terjadi ketika mengajukan monetisasi itu ditolak? Itu gampang ya, kita mengajukan banding aja dan pakai deskripsi ataupun apa yang namanya subtitle bahasa Inggris aja. Jadi kita perlihatkan bagaimana caranya kita mengisi audio di video tersebut, itu pengeditan diperlihatkan ya. Cara kita rekaman, terus kita masukkan suara rekaman kita ke video tersebut, terus gimana kita ngeditnya di aplikasi apa ya, terus ngeditnya kayak gimana, dan juga thumbnail itu ketika ngedit thumbnail itu dijelaskan ketika mengajukan video banding jika memang monetisasinya itu ada yang ditolak. Nah, itu dijamin nanti akan berhasil. Saya juga kayak gitu teman-teman, pernah ditolak dan setelah mengajukan banding diperlihatkan gimana cara mengisi audio, gimana cara mendapatkan videonya ataupun mengedit video gitu ya. Dan juga thumbnail itu dihitung juga ya. Cara membuat thumbnail itu kita perlihatkan caranya gimana. Itu benar-benar harus dimasukkan dalam banding. Jadi nanti kalau misalnya ada kejadian kayak ditolak monetisasi, itu banding pasti bisa diterima kalau bandingnya seperti itu ya. Tapi kebanyakan tidak harus banding sih, karena kan sudah pasti diterima selama video kita itu berbeda dengan yang lain dan juga original buatan kita sendiri, ada sesuatu yang bergerak dan juga suaranya tentunya suara kita sendiri yang mengisi di video tersebut.